Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak soleh dan soleha semua? Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita sama-sama dapat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui video pembelajaran, yang pada kesempatan hari ini kita akan kembali membahas sebuah materi pembelajaran, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan hari ini kita akan mengambil tema tentang kisah teladan Khulafaur Rasyidin. Nah, anak soleh-soleha tentunya di kelas sebelumnya pernah mempelajari kisah-kisah teladan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, benar sekali. Khulafaur Rasyidin adalah khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari 4 orang sahabat Nabi. Yaitu mereka adalah 4 orang sahabat Nabi yang paling terpercaya, dan namanya mungkin sudah tidak asing lagi bagi anak soleh-soleha semua. Yaitu yang pertama ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian ada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kemudian ada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan juga ada yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini adalah 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang diberikan amanah oleh Rasulullah SAW dan juga umat Islam untuk memimpin menjadi khalifah menggantikan Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata anak soleh-solehah semuanya, bagaimana mereka bisa terpilih menjadi khalifah itu tidak lain dan tidak bukan karena suatu kebetulan, melainkan di masa Nabi Muhammad SAW hidup sendiri, keempat sahabat ini adalah sahabat yang paling terpercaya dan telah banyak berkorban untuk perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan hari ini kita sama-sama akan menyaksikan ilustrasi ataupun juga gambaran cerita tentang Khulafaur Rasyidin tersebut, yaitu keempat sahabat yang terpercaya tadi. Untuk itu, silakan anak soleh-soleha semuanya menyimak dengan baik video yang akan tampil berikut ini, dan juga nanti di akhir daripada video akan ada kesimpulan dan juga tugas untuk anak soleh-soleha semuanya. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Pada suatu pagi, keadaan kota Mekah mencekam setelah dilakukan kekerasan dan pelanggaran bagi umat muslim oleh kaum Quraisy untuk umat muslim beribadah dan menjalankan ibadahnya dalam sehari-hari. Pagi itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepada seluruh umat muslim agar segera berhijrah ke kota Madinah. Maka segeralah umat muslim melakukan perjalanan ke kota Madinah secara diam-diam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan berdua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kaum Quraisy yang sedang mengejarnya. Kaum Quraisy mengejar dengan menaiki untanya untuk mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera menuju Gua Sur untuk berlindung.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian turun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam gua Sur. Sebelumnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menutup lubang dan membersihkannya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terlihat seekor ular di lubang yang belum tertutup. Dengan cepat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menutup lubang tersebut dengan tangannya. Datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di mulut gua Sur ditutupi oleh sarang laba-laba. Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan yang ditemani oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terus menjaga dan menemaninya di sepanjang perjalanan. Setelah melewati perjalanan panjang, sampailah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah dengan disambut oleh kaum muslimin yang sebelumnya telah sampai terlebih dahulu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lalu dibukakanlah pintu oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk menerima Islam sebagai agamanya di hadapan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberitahukan secara lantang bahwa dirinya telah masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang benar. Ada sekelompok orang yang ingin menyerang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namun dengan gagah beraninya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat mengalahkan dan mengusir orang-orang Quraisy. Sayyidina Umar dengan keberaniannya terus-menerus berdakwah di sekeliling Ka'bah tanpa ada satu orang pun yang berani untuk melarangnya berdakwah, mengajarkan Islam kepada semua manusia untuk beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Hanya Umarlah seorang tanpa ada rasa takut dan gelisah, hingga dirinya diliputi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
Di suatu hari, umat muslim sudah sangat kelaparan dan kehausan karena sedang dilanda musim, yaitu kemarau berkepanjangan. Sudah berbulan-bulan lamanya tak kunjung hujan sehingga tanah dan pepohonan menjadi tandus dan mati. Mendengar berita bahwa umat muslim sedang dilanda musibah kekeringan dan kelaparan, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengirimkan 100 ekor unta beserta perbekalan makanan dan selimut untuk umat muslim. Beberapa sahabat mencoba membalas kebaikan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menggantikan hartanya. Namun Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menolak karena tahu mereka lebih membutuhkan, dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yakin bahwa hartanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapat bendera dari Nabi Muhammad SAW yang bertanda bahwa akan memerangi perang dan dapat mengalahkan kaum Yahudi yang saat itu terkenal dengan benteng yang kuat dan kokoh. Sebelumnya, pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak dapat mengalahkannya. Tibalah pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang gagah dan kuat di medan perang. Pasukan Yahudi sudah bersiaga di dalam benteng. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang kuat dan gagah menantang pemimpin pasukan musuh untuk keluar dan bertarung. Pemimpin pasukan musuh keluar untuk menghadapi tantangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terjadilah pertarungan dengan sengit. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pemimpin kaum Yahudi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memenangkan pertarungan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukannya bergegas masuk untuk menyerang dan berhasil merobohkan pintu benteng musuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukannya berhasil memenangkan peperangan dan dapat menguasai benteng musuh dengan cepat. Nah, anak soleh-soleha semuanya, tadi telah sama-sama kita menyaksikan video pembelajaran tentang ilustrasi kisah teladan Khulafaur Rasyidin atau 4 sahabat Nabi yang terpercaya. Nah,
Banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, dan juga banyak hal yang bisa kita ketahui dari sejarah perjalanan Khulafaur Rasyidin tersebut. Untuk itu anak soleh soleha semuanya, setelah kita menyaksikan video tadi, maka setelah ini Ustadz akan memberikan anak soleh soleha tugas. Setelah video ini berakhir, silakan dicatat tugasnya dan juga dikerjakan, dan jangan lupa didiskusikan bersama teman-temannya. Dan untuk anak soleh soleha semua, jangan lupa untuk tetap subscribe channel YouTube ini, dan juga tinggalkan komentar dan like di video yang setelah Ustadz buat ini. Dan juga jangan lupa untuk men-share video ini kepada teman-temannya yang lain, agar semua teman-temannya mendapatkan manfaat dari video yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke anak soleh-soleha semuanya, untuk pembelajaran jarak jauh kita pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang lain di video-video pembelajaran yang lain. Ustadz ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.